Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dikita Danur Suharsono sebagai dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan semua teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga kita bisa merasakan nikmatnya jasmani dan rohani dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, juga kita sebagai umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato mengenai penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Hadirin yang saya hormati, dahulu bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Dalam catatan sejarah kita ketahui bahwa salah satu isi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun kini seiring dengan perkembangan zaman teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia justru rusak di tangan para pemudanya sendiri. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya di lingkungan pergaulan, namun telah mendarah daging dan tak jarang digunakan remaja di sekolah. Remaja spontan berbicara dan menulis dengan bahasa gaul dengan teman dan guru karena telah terbiasa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Bahasa gaul cepat berkembang di kalangan remaja karena bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara sesamanya. Pada saat remaja bertemu dan berkumpul dengan teman sebaya mereka, pasti mereka akan menggunakan bahasa tersebut dalam percakapan mereka. Apabila mereka tidak menggunakan bahasa gaul, mereka akan dikatakan tidak gaul, kampungan, dan sebagainya. Hal ini sangat memprihatinkan. Seperti yang kita ketahui, mereka lebih bangga dengan bahasa gaul yang secara langsung atau tidak langsung merusak bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja. Dan itu menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Faktor yang terpenting berkembangnya bahasa gaul di kalangan remaja adalah perannya media elektronik dan media cetak. Pertama, media elektronik. Bahasa gaul sering digunakan dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya dari adegan percakapan di televisi. Kedua, media cetak. Misalnya bahasa gaul yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalnya cerpen atau novel, yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Hadirin yang saya banggakan, penggunaan bahasa gaul oleh remaja sekarang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Dampak buruk yang dapat kita rasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak tata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia. Dan pertanda semakin buruknya kemampuan bahasa Indonesia generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Tapi hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja yang terpelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik mulai dari diri kita sendiri. Karena hal besar berawal dari hal kecil. Setelah itu, marilah kita mengajak teman-teman dan orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Hal yang tak kalah penting adalah dengan tetap memberikan pelajaran bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran yang menarik kepada siswa di sekolah, agar siswa sadar akan pentingnya bahasa Indonesia dan mampu untuk melestarikan bahasa nasional ini. Dengan demikian, niscaya bahasa Indonesia akan tetap terjaga keberadaannya sampai kapanpun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri pidato pada kesempatan kali ini, perkenankan saya berpantun. Hendak kemana sang pangeran, mengapa putri ditinggalkan? Terima kasih atas perhatian, salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.